Jangan sampai kita beribadah karena mertua. Biasanya nggak pernah sholat duha. Ketika mertua datang, sholat duha. Dikeraskan lagi. Usolli, 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 usolli. Ya. Kenapa? Supaya mertuanya dengar. Maka orang yang beribadah bukan semata-mata karena Allah, ada tendensi lain karena mertua atau karena teman, maka hal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamira, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bersama-sama membahas kitab Nashihud Diniyah, sebelumnya saya meminta maaf di tahun-tahun kemarin apabila ada kesalahan, baik itu berupa ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbut ayyuhal mu'min al-muti' ala ta'ati rabbik wastakthir minha wasbir 'alaiha wakhlis lahu fiha wadum 'ala dhalika hatta talaqahu jalla wa 'ala fayurdiyaka wa yarda 'anka wa yahillaka dara karamati ila akhiri ma qala radhiyallahu anha. Al-Habib Abdullah, beliau memberikan nasihat kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kata beliau, kokohkanlah wahai orang mukmin yang taat ala ta'ati rabbik, selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah
di sini menggunakan kokokanlah rumah. Kalau enggak kokoh, apabila ada badai, maka rumah tersebut akan hancur atau roboh. Begitu pula keimanan seseorang. Keimanan seseorang apabila kurang kokoh atau enggak kokoh, apabila tertimpa oleh badai, maka iman tersebut bisa berantakan. Kita tahu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada godaan-godaan baik zahir maupun batin. Kalau seseorang tidak mampu atau kurang kokoh keimanannya di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diterpa musibah atau diterpa oleh kenikmatan-kenikmatan yang semu, bisa jadi keimanannya akhirnya roboh. Yang tadinya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya rajin membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, kemudian dia ditimpa atau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu kenikmatan yang sangat dahsyat di dalam masalah urusan dunia, kemudian dia tergoda, akhirnya istiqomahnya berantakan karena dia tertipu atau tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu semua adalah sifatnya semu. Kalau dia mampu ditimpa oleh kenikmatan-kenikmatan yang semu, ditimpa atau diuji oleh kenikmatan-kenikmatan itu pangkat atau dunia, maka setan ini enggak bodoh. Setan ini sangat lihai di dalam menjerumuskan hamba Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang menjadikan Allah murka kepadanya. Ketika seseorang kokoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimpa berbagai ujian, ia mampu, ia tetap tegar, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasanya setan ini menyelimatkan ujian di dalam hati seseorang. Setan membisikkan, wahai fulan, tidak ada orang yang lebih beribadah daripada engkau. Tidak ada orang yang paling ibadah daripada engkau. Tidak ada orang yang paling rajin daripada engkau. Engkau sungguh luar biasa. Nah, ketika dia mampu diuji dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan zahir, kemudian setan membisikkan tentang keakuannya dalam diri orang tersebut. Apabila dia rapuh, tidak kokoh, maka akan timbul sifat ujub atau mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya untuk melakukan perbuatan taat, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada pada kebaikan, banyak-banyaklah kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisikan setan tidak mampu untuk merobohkan keimanan kita atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kita ambil. Kemudian wastaksir minha, dan perbanyaklah untuk bertaat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, sebab inilah yang bisa mengokohkan keimanan seseorang.
Iman seseorang akan menjadi kokoh, tidak bakal rapuh ditimpa oleh badai berbagai macam. Ini dikarenakan ketebalan iman seseorang, dikarenakan kebesaran atau ketebalan iman seseorang. Dan iman seseorang bisa menjadi tebal, bisa menjadi kuat itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah-ibadah sunnah. Banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak ibadah sunnah, banyak puasa sunnah, banyak membaca Al-Qur'an dan lain-lain ibadah-ibadah sunnah yang untuk memperkokoh atau memperkuat iman seorang, yaitu dengan itu caranya. Dikatakan dalam zubat, fakun minal imani fi masjidi wa fi safal qalbi dan tajdidi bi kasrati sholati wa taati wa tarki mali nafsi min syahwati. Cara agar iman seseorang selalu bertambah, ya, iman ini kan kadang-kadang yazidu wa yanqus. Kapan iman kita ini bertambah? Biasanya kita ini makin rajin. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, kemudian baca Quran. Yang tadinya nggak pernah sholat jamaah, kemudian sholat jamaah. Yang tadinya nggak pernah baca zikir, baca zikir. Ini apabila iman seseorang bertambah. Namun apabila iman seseorang ini turun, maka biasanya baca Quran jadi nggak baca Quran. Biasanya sholat jamaah di masjid, nggak sholat jamaah di masjid. Biasanya banyak baca sholawat, nggak banyak baca sholawat, nggak baca sholawat. Ini apabila iman seorang turun. Maka dikatakan fakun minal imani fi masjidi wa fi shawal qalbi dajadidi. Kita dianjurkan dan diperintahkan untuk bagaimana caranya iman kita bertambah agar kokoh, tidak rapuh apabila ditimpa berbagai musibah atau ujian. Caranya bikasrati sholati wa taati, yaitu dengan memperbanyak ibadah sunnah. Baik itu sholat duha, lebih-lebih sholat tahajud, bangun di waktu malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qabliyah atau ba'diyah, dan sunnah-sunnah lainnya. Bikasrati sholati wa taati wa tarki ma lin nafsi min syahawati, dan meninggalkan syahwat atau meninggalkan keinginan syahwat yang mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi penyebab iman seorang rapuh. Ketika seseorang tidak memperdulikan perbuatannya maksiat Allah Subhanahu wa taala, dianggap ringan perbuatan maksiat, dianggap remeh perbuatan maksiat, maka inilah yang merobohkan atau melemahkan iman seseorang, sehingga ketika ditimpa musibah atau ujian, maka iman orang tersebut akan menjadi kacau atau akan roboh. Naudzubillah. Kemudian wasbir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Seorang mukmin ketika ada di dunia, Allah berikan peraturan-peraturan. Ini wajib dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan, ini wajib dijauhi. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surganya orang-orang kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Orang kafir bebas, berbuat apapun bebas. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka tidak memperdulikan peraturan-peraturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang mukmin yang betul-betul mukmin, ya, yang kokoh mukminnya, yang kokoh imannya, yang besar imannya, mereka akan selalu bersabar di dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghilangkan sifat malas. Sabar bangun di waktu pagi, dengar azan. Bagaimana caranya bersabar? Melawan rasa kantuk dan melawan besar
beratnya untuk bangkit atau bangun dari ranjang. Sebab setan tidak pernah bakal bosan menggoda kita agar kita ini malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakhlis lahu fiha, dan ikhlaskanlah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci ibadah kepada Allah yaitu ikhlas. Jangan sampai kita beribadah karena mertua. Biasanya nggak pernah sholat duha. Ketika mertua datang, sholat duha dikeraskan lagi, usolli, 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 usolli. Ya. Kenapa? Supaya mertuanya dengar. Maka orang yang beribadah bukan semata-mata karena Allah, ada tendensi lain karena mertua atau karena teman, maka hal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadum ala dalik hatta talaqaka jalla wa ala, dan terus meneruslah beribadah kepada Allah sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita taat Allah Subhanahu wa taala sampai roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, kemudian dia dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayurdiyaka wa yardu anka, maka Allah akan menjadikan dia ridha, wa yardu anka, dan Allah ridha kepada engkau. Inilah yang kita cari. Hidup di dunia cuma satu. Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita? Enggak ada lain. Cara agar Allah ridha terhadap diri kita, senang terhadap diri kita, yaitu kita selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tujuannya kecuali hanya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanza ayyuhal mu'min al-'asi an maksiatik. Kemudian apabila kita pernah melakukan satu perbuatan maksiat, satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cabutlah perbuatan tersebut, yakni putuskanlah perbuatan tersebut, yaitu dengan bertobat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al Habib Abdullah menggunakan kata-kata dicabut. Ya, kalau orang memotong pohon, kalau hanya kita potong, ya, ini akan tumbuh daun-daun kembali. Tetapi kalau kita cabut sampai akar-akar kita cabut, maka nggak bakal lagi tumbuh. Nah, ini Al Habib Abdullah menggunakan kata-kata cabut. Cabutlah perbuatan-perbuatan maksiat kalian dan penyebab-penyebabnya. Penyebab kita maksiat sama Allah Subhanahu wa taala karena HP, maka jangan lagi membawa HP. Kenapa? Karena HP seandainya membawa kita maksiat, maka jangan dekat-dekat HP. Ini namanya dicabut. Cabutlah penyebabnya juga. Penyebab HP maksiat, maka HP-nya disingkirkan. Biasanya pakai HP yang canggih, pakai HP cuma senter, hanya bisa pakai nelpon dan terima telepon, nggak bisa nonton video atau lain-lainnya. Kemudian apabila yang menyebabkan engkau maksiat Allah Subhanahu wa taala karena teman, maka jangan sampai engkau berteman dengan orang tersebut. Apabila penyebabnya kita maksiat
itu teman, maka tinggalkan teman. Ini kata-kata yang dinamakan mencabut. Nah, wa tub ila rabbik minha min qabli ayyanzila bikal maut. Dan bersegeralah, bertobatlah sebelum datang kematian kepada engkau. Ya, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan sehat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.